Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pandemi COVID-19 membuat sebagian perusahaan yang tidak mampu membayar tunjangan hari raya THR dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Dan pemirsa, bagi Anda yang beruntung nih masih mendapatkan penghasilan tetap dan THR di tengah masa sulit pandemi COVID-19 ini, sebaiknya bijak dalam mengelolanya. Bagaimana cara bijak mengelola tunjangan hari raya? Berikut informasinya. Mengelola uang di saat bulan Ramadan memiliki tantangan tersendiri. Meskipun ada uang tambahan yang berasal dari tunjangan hari raya, namun mengelolanya haruslah bijaksana, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Investment Specialist Manulife Asset Management Indonesia, Dimas Ardi Nugraha menjelaskan, setidaknya ada 5 prioritas yang harus diperhatikan dalam mengelola tunjangan hari raya di tengah masa pandemi ini. Yang masih cukup beruntung gitu istilahnya, masih bisa mendapatkan pendapatan tetap, masih bisa mendapatkan THR. Mungkin ada baiknya ya kalau menurut saya kita pastikan kita tunaikan kewajiban kita membayar THR gitu misalkan. Tentunya kan kita sekarang mungkin ada masyarakat yang baik itu menggunakan asisten rumah tangga misalkan, atau driver, atau hansip atau sapam di dekat rumah, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa bantu sedikit lah ya, bayar THR, memberikan zakat, dan lain sebagainya. Prioritas kedua adalah lunasi utang konsumtif, seperti membayar utang kartu kredit. Jangan sampai utang konsumtif membebani keuangan di tengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu. Selain itu, dana simpanan darurat perlu ditambah jumlahnya. Dana darurat ini akan sangat berguna bila mengalami musibah yang tidak terduga. Idealnya ya, saat ini tiap rumah tangga idealnya udah punya pos dana darurat. Jadi kalau misalkan ke depannya kondisi yang tidak kita inginkan itu masih terjadi, kita punya dana untuk menopang kehidupan kita beberapa bulan ke depan ini, hopefully sampai tragedi atau wabah ini berakhir gitu. Anda juga dapat menyimpan sebagian THR untuk biaya mudik saat kondisi sudah kembali normal. Dan jika masih ada uang lebih, bisa mulai menginvestasikan uang Anda untuk keperluan jangka panjang. Tim Liputan Metro TV. Dia Abdi yang ditunggu-tunggu ya, THR 2021 ini semoga cair. Iya, kita juga berharap ya. Iya, semoga masyarakat juga ini terpenuhi haknya, apalagi pemerintah saat ini sudah memutuskan bahwa maksimal 7 hari sebelum Lebaran THR harus dibayarkan. Dan lalu bagaimana caranya nih gadis dan juga pemirsa untuk mengelola dana THR khususnya di tengah pandemi? Kita nanti akan sama-sama berbincang dengan perencana keuangan ada M. Karisma. Tapi kita juga mengajak Anda ya tentunya untuk berinteraksi dengan kita di mana gadis di line interaktif. Iya, pemirsa bisa langsung tanya-tanya kepada Mas Karisma di nomor telepon 021 583 99 100. Dan langsung saja kita bergabung dengan Mas Karisma. Selamat pagi Mas Karisma. Halo, selamat pagi semuanya. Baik, Mas Karisma, ini tidak lama lagi semoga kita sudah sama-sama menerima THR. Nah, bagaimana kiat-kiat bijak mengelola dana THR khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, Mas? Ya, sebelumnya kalau di tahun-tahun sebelumnya dan kondisi normal, saya selalu bilang bahwa kita ini harus rilis dulu ya, tenang. Ketika kita dapat THR, saya selalu bilang nggak apa-apa dihabiskan. Karena kebutuhannya itu selama Ramadan pasti akan besar.
sebuah sunatullah lah saya nyebutnya sebagai muslim ya, bahwa pada saat Ramadan ini harga-harga kebutuhan itu akan naik ya. Kisarannya bahkan bisa minimal itu 30% bahkan lebih. Nah makanya ketika THR itu datang, itu pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah ketika kita sebagai muslim ya beribadah, walaupun secara puasanya itu harusnya makannya itu 2 kali sehari, berkurang 1 kali, tapi kenyataannya ternyata bisa jadi lebih. Karena kebutuhan pada saat lapar itu membuat kita impulsif, ujung-ujungnya jajan lebih banyak. Makanya ada THR itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan kita pada saat Ramadan, apalagi di kondisi saat ini ya, kita tidak bisa mengenyampingkan bahwa ada fokus-fokus yang harus kita alihkan nih dari kondisi-kondisi normal. Nah yang kedua, ketika membicarakan THR tadi saya bilang boleh dihabiskan, maka mungkin di tahun lalu nih ada kondisi di mana THR itu tidak dapat secara full. Atau mungkin di tahun ini pula ada juga kondisi di mana perusahaan mungkin masih renegosiasi dengan karyawan ya untuk pembayaran THR. Maka kita sebagai orang yang memang nanti akan menerima THR nih harusnya beberapa minggu lagi ya, itu harus sangat-sangat hati-hati dengan alokasinya, karena kebutuhan itu tetap akan naik, tapi ada cost yang kemungkinan kita bisa tahan di tahun ini, yaitu terkait dengan mudik ya, ada larangan untuk mudik, tapi selain itu kita juga ada hal yang perlu kita lakukan nih, karena bisa jadi masa pandemi ini utang kita nambah. Jadi fokus-fokus yang harus diperhatikan ketika kita Ramadan dan menerima THR di tahun ini, maka selain untuk memenuhi kebutuhan hidup itu pasti yang pertama, yang kedua ada pos yang tidak kalah penting, yaitu adalah menyelesaikan hutang apalagi yang sifatnya konsumtif. Karena itu yang akan membebani kita di seterusnya ya, ketika kita tidak mencoba memfokuskan untuk menyelesaikan itu. Sisanya maka kita tetap boleh dong lebaran kali ini ngumpul-ngumpul, beli-beli kue dan lain sebagainya. Jadi pos-pos yang fokus itu tetap bisa dilakukan dari THR kita. Ya, kuncinya adaptif terhadap kondisi pandemi COVID-19 saat ini ya Mas. Kemungkinan besar pasti harga-harga juga pasti naik begitu. Nah kalau bicara soal persen, bagaimana skema untuk alokasi dana THR dan juga gaji normal, gaji biasanya gitu? Ya, kalau gaji biasanya saya selalu bilang ini ada rumus simple ya, 10-40. Ya, ketika 10-nya itu adalah untuk kebutuhan kita untuk berbagi ya, zakat, infak, sedekah, dan juga mungkin kita ada berbagi kepada keluarga. 20%-nya itu adalah pos untuk kita berinvestasi dan menabung. Yang 30% adalah pos kita untuk melakukan cicilan hutang, dan yang terakhir 40%-nya untuk kebutuhan hidup. Tapi untuk THR ini memang agak special case nih, karena datangnya itu setiap tahun sekali. Ya, jadi kebutuhannya pun akan sangat tergantung pada kondisi kita menghadapi hari raya atau menghadapi kondisi yang kita jalani selama Ramadan itu seperti apa. Karena masing-masing itu akan berbeda. Tapi intinya adalah tidak ada rumus baku. Tapi kita harus tahu dulu nih, tadi ada yang mungkin belum saya sebutkan, di mana ketika kita sebagai Muslim ya menghadapi bulan Ramadan, maka ada kebutuhan dan kewajiban juga untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya, selain zakat fitrah ada juga keluaran untuk zakat mal. Jadi itu bisa sangat-sangat bisa kita alokasikan dari pos THR yang kita dapat, dan ketika itu sudah dibayarkan, maka kita bisa fokus kepada kebutuhan yang tadi saya sebutkan. Oke, Mas Karisma, kita tahan dulu diskusinya. Nanti kita sambung lagi usai jeda. Pemirsa, kami masih akan kembali. Dan jangan lupa telepon ke 021-583-9900 untuk menanyakan strategi keuangan di saat Lebaran nanti. Tetaplah bersama kami. Betul, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya bersama dengan Mas Karisma tentang bagaimana cara mengelola THR khususnya di masa sulit di pandemi COVID-19 saat ini. Dan saat ini kita langsung bergabung dengan para pemirsa yang sudah berhasil masuk di line interaktif kita untuk menanyakan langsung ke Mas Karisma ya tentang pengelolaan dana THR. Ini ada Bu Alia dari Kediri, Jawa Timur. Halo, selamat pagi Bu Alia. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Bu Alia pertanyaannya untuk Mas Karisma. Iya, kan tahun ini pemerintah ngelarang kita mudik ya, tapi alhamdulillah tetap dapat THR. Apakah ini sebaiknya THR dipakai buat investasi mungkin? Terus kalau misalnya iya, apa yang sebaiknya dibeli? Mungkin emas atau saham menurut saran dari Mas Karis gimana? Oke, baik. Terima kasih Bu Alia atas pertanyaannya. Langsung dijawab Pak Mas Karisma. Oke,
Baik Bu Alia, ini pertanyaan bagus juga ya, bahwa memang benar ya, sekarang itu kondisinya ada yang sedikit menguntungkan untuk kita yang mungkin nggak hobi konsumtif ya. Ketika THR itu didapat, maka ada larangan juga nggak boleh mudik, orang terpaksa akhirnya menetap di kota yang sama. Maka yang harus dilakukan nih, saya bagi ke 3 pos prioritas ya. Yang pertama itu ketika kita mendapatkan THR, apa yang perlu dilakukan, fokus kepada kebutuhan pokok dulu. Ya, kebutuhan pokok sudah dipenuhi, seperti yang tadi saya bilang, ada kebutuhan zakat, kebutuhan kita untuk lebaran, ada kebutuhan kita untuk memenuhi hari raya kita, ya, yang banyak dipenuhi oleh budaya, karena banyak pertemuan, walaupun mungkin nggak bisa lebih banyak orang, tapi keluarga ini tetap ketemu, tetap ada kebutuhan untuk cara lebarannya itu nih biasanya orang-orang kita nih tetap butuh baju baru ya, tetap butuh hal-hal yang sifatnya OOTD ini dari sekarang ya, maka itu bisa dilakukan. Ya, yang selanjutnya adalah kita bisa fokus nih, setelah itu bisa dipenuhi semua. Kita bisa fokus yang selanjutnya adalah kebutuhan yang sifatnya itu bisa dibilang nice to have. Nice to have berarti apa? Ketika ternyata tadi itu sudah bisa kita penuhi semua, maka kita mungkin sekarang ada hutang yang sekarang kita miliki yang mungkin bisa juga kita lunasi sebagian, ya harus semuanya, tapi kita bisa pilih-pilih. Mana yang kira-kira konsumtif itu bisa kita lunasi terlebih dahulu atau kita kurangi secara bagi debat atau plafonnya. Yang ketiga, ketika itu ternyata masih menyisakan uang ya dari THR kita, maka baru nih kita bisa punya opsi untuk berinvestasi. Investasinya kemana? Saya akan kembalikan lagi kepada tujuan kita itu mau investasi itu untuk berapa lama. Ya, kalau misalnya kita mau investasi untuk jangka panjang, maka nggak ada salahnya kita masuk ke produk-produk yang sifatnya agresif ya, seperti tadi Ibu Alia nanya ke saham atau mungkin ke produk turunannya seperti reksadana atau mungkin sekarang nih mulai rame-rame investasi di Bitcoin atau di cryptocurrency gitu ya. Selain itu maka bisa juga nih kita kalau misalnya sekedar investasi itu untuk jangka pendek, kita bisa masuk ke instrumen yang lebih konservatif, mau beli sekarang logam mulia ya yang harganya sedang trennya menurun dibandingkan tahun lalu, atau mungkin ke produk-produk yang sifatnya konservatif seperti produk keuangan deposito biasa pun itu tetap bisa dilakukan gitu ya. Jadi kembali lagi nih, kalau kita mau investasi tujuan untuk apa, jangan sekedar ikut-ikutan, itu yang penting. Baik ya. Jadi kalau mau investasi harus benar-benar diperhatikan dulu ya apa produk yang akan kita investasikan dan juga tujuannya apa, baik jangka pendek dan juga jangka panjang, begitu ya Mas Karisma ya. Nah Mas Karisma, aku mau tanya nih, kalau misalnya THR ini kan memang ada sebagian yang beranggapan bahwa THR ini harus dihabiskan untuk konsumsi selama Lebaran. Nah itu juga kan sebenarnya juga untuk pergerakan ekonomi Indonesia ini dengan konsumsi pasti akan menjadi lebih baik gitu, meningkat. Tapi di sisi lain dengan kondisi pandemi COVID-19 ada kekhawatiran mungkin sebagian masyarakat yang aduh aku savingnya belum banyak nih, aduh aku harus persiapan nih beberapa bulan ke depan di masa pandemi ini. Itu bagaimana Mas? Ya, jadi terminologinya saya coba luruskan nih, bahwa bukan harus dihabiskan tapi boleh ya. Boleh dihabiskan dalam artian berarti kita bukannya mengalokasikan itu ketika sudah memenuhi apa yang kita butuhkan, jadi sekarang pindah ke apa yang kita inginkan, pelan-pelan juga kita coba penuhi di Ramadan ini. Jadi kalau misalnya itu sudah kita lakukan, maka memang konsumsinya akan bagus ya, perputaran uangnya akan tetap tinggi di Ramadan ini. Tapi jangan sampai kita merasa karena harus dihabiskan maka kita jadi impulsif, jadi beli hal-hal yang sifatnya bahkan kita nggak perlu dan melupakan saving kita nih. Karena gimana pun kita masih masuk ke masa-masa transisi, pandemi ini masih berjalan sampai saat ini. Vaksin alhamdulillah juga tetap rutin dilakukan sampai saat ini, tapi tetap belum pulih secara 100%. Jadi kita tetap harus waspada, tetap harus punya saving juga, tetap perlu punya dana darurat. Baik, boleh dihabiskan tapi jangan impulsif ya, itu tadi yang saya garis bawahi. Nah, bagaimana caranya untuk masyarakat ini tahu bahwa apa saja nih skala prioritas gitu, karena kan kita tahu kebutuhan Lebaran itu sangat banyak ya, mulai dari baju baru, makanan dan lain-lain. Ya mungkin selain dari kebutuhan masing-masing pribadi, sebenarnya yang paling utama itu apa sih Mas, yang paling di posisi teratas itu apa yang perlu dipenuhi sekali? Oke. Saya biasanya bagi ke beberapa matriks nih Mas, bahwa ada kolom pertama ya, atau matriks pertama yang disebut sebagai kebutuhan yang penting dan mendesak. Nah, penting dan mendesak itu berarti hal-hal yang sifatnya itu mandatori, kita harus penuhi secara kebutuhan kita selama Ramadan ya, yaitu apa, kebutuhan pokok kita,
kebutuhan kita untuk beribadah, gimana caranya bisa fokus di Ramadan ini, kebutuhan kita untuk memenuhi kewajiban kita sebagai muslim di bulan Ramadan itu kebutuhan yang sifatnya penting dan mendesak. Lalu ada matriks kedua yang saya bisa bagi, yaitu adalah kebutuhan yang penting namun terkesan itu memang tidak mendesak. Jadi ini sebenarnya sesuatu hal yang istilah lain itu nice to have lagi. Nice to have berarti karena kita secara nanti akan ketemu di insya Allah ya di akhir Ramadan ini dengan Idul Fitri, kita akan ada mungkin pertemuan keluarga walaupun mungkin dibatasi hanya keluarga inti, tapi tetap aja karena secara budaya ya Ramadan di Indonesia itu lekat sekali dengan budaya. Jadi secara budaya kita itu akan ada kebutuhan selama Idul Fitri yang kita tidak bisa elakkan ya, bahkan bisa lumayan besar, apalagi kalau misalnya keluarga kita lumayan besar, maka itu yang nanti bisa kita penuhin untuk THR kita dari sana. Ya, yang ketiga itu ada kebutuhan yang mungkin tidak penting dan tidak mendesak juga. Jadi hanya sekedar kita untuk menghabiskan THR, tapi ternyata itu tidak ada nilai tambah untuk kita. Untuk Baik, apa? intinya kontrol ya Mas ya yang harus diperhatikan ya dari para warga dan juga masyarakat agar THR ini tidak dihabiskan secara impulsif. Terima kasih banyak Pak Mas Karisma sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima Selamat kasih, kembali Mas beraktivitas. Karisma. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain usai Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.